Hanya Engkau yang layak dimuliakan. Amin. Karena Engkau sempurna. Amin. Oleh kekuatan-Mu yang maha dahsyat, Tuhan membawa kami kembali ke tempat ini untuk memahami apa yang Tuhan ajarkan kepada para murid waktu itu. Sehingga seluruh firman nubuat juga menjadi bagian kami untuk kami genapi pada akhir zaman. Sebab Tuhan memilih kami, memanggil kami untuk menjadi pelaksana kehendak dan ketetapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan kami memahami kebenaran firman-Mu, sehingga sepulang dari tempat ini kami lebih sungguh-sungguh lagi. Amin. Di dalam kami melaksanakan tugas ilahi, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, pada kesempatan ini kita bisa berada di tempat yang sangat istimewa bagi sejarah gereja Tuhan pada akhir zaman tentunya. Sebab ini ada menjadi satu bukti nyata bahwa tempat ini bagian dari sejarah yang tertulis di mana Tuhan Yesus sedang mengajari, melatih, dan mendewasakan, mematangkan para murid. Dan secara khusus di tempat ini Tuhan tidak membawa banyak murid. Secara khusus tertulis hanya Petrus, Yohanes, Yakobus. Ketika orang bertanya, pernah ada teman saya bertanya, loh Pak Yu yang lain kemana? Itu otoritas Tuhan. Tuhan juga punya cara mendidik yang lain. Tapi mari kita baca dulu Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat 28. Secara singkat nanti 9, kita 28. pahami firman Tuhan ini supaya kita lebih banyak membuka hati untuk Roh Kudus mengerjakan kita. Amin. Lukas 9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ya. Poinnya ini Tuhan Yesus sengaja membawa muridnya. Ketika murid ini dibawa untuk satu pelatihan khusus di mana di tempat ini. Untuk apa? Untuk berdoa. Ketika ada orang bertanya, apakah harus di tempat ini berdoa? Ini kembali pada otoritas Tuhan. Waktu itu Tuhan berbicara kepada banyak orang, menyampaikan pengajaran kepada banyak orang. Tetapi Tuhan punya otoritas kepada orang-orang yang dikhususkan oleh Dia. Untuk satu tugas khusus, Tuhan juga punya otoritas mendidik secara khusus. Sehingga kita tidak bisa berdalih, tidak bisa beralasan kenapa harus pergi ke tempat itu. Kan berdoa di rumah juga bisa. Kenapa capek-capek pastor kami dibawa ke tempat ini? Kalau bukan karena Roh Kudus yang membawa saudara, kami tidak punya kemampuan apa-apa, Bapak Ibu. Saya percaya ketika mungkin Bapak Ibu punya kemampuan finansial yang cukup, mau piknik di tempat yang indah-indah kan banyak di dunia ini. Tempat yang zona nyaman banyak.
Mau di mana, di Thailand, mau di Jepang, mau di Amerika, mau di Eropa, monggo silahkan. Tetapi karena kehendaknya roh kita dibawa ke tempat ini, sebagaimana murid-murid dibawa ke tempat ini untuk dididik secara khusus. Apakah di rumah, di tempat di mana murid-murid ada, tidak bisa berdoa? Bisa. Tetapi Tuhan memiliki sesuatu rahasia yang akan disampaikan. Nangkep enggak murid-murid nanti? Jangan-jangan berulang kali dididik, dibimbing tentang pengajaran, diajari bagaimana menggembalakan umat, sementara murid-murid tidak paham itu. Tapi secara spesial, Petrus, Yohanes, Yakobus dididik secara khusus. Nangkep enggak pengajaran yang disampaikan? Ini penting untuk kita akhir zaman. Sebab selama ini yang menjadi pertanyaan banyak hamba Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bertemu, bercakap-cakap dengan Elia dan Musa dalam kemuliaannya, apa yang dibicarakan? Tidak banyak orang ngerti. Mereka hanya katakan, kan di sana hanya berdoa. Ayat 28 jelas dikatakan, Tuhan membawa ketika murid itu untuk berdoa. Tetapi, ayat 29, mari. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Ya, ketika Yesus, seluruh aktivitas Tuhan Yesus selama di bumi, dikatakan adalah roh nubuat. Segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di bumi, pasti digenapi pada akhir zaman. Ketika itu, dia berdoa, wajahnya berubah. Kalau di ayat lain dikatakan wajahnya seperti matahari. Di sini dikatakan dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Saudara nemu ayat di mana? Putih bersih berkilau-kilauan. Di mana? Wahyu pasal 19 ayat 8. Pakaiannya siapa itu? Pakaiannya gereja mempelai. Gereja sidang tubuh Kristus. Ketika Tuhan Yesus berdoa, murid-murid melihat kemuliaan yang dialami oleh Yesus. Tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup wajahnya Yesus berubah seperti matahari. Tidak cukup pakaiannya menjadi putih bersih berkilau-kilauan. Putih bersih berkilau-kilauan. Wahyu pasal 19 dikatakan lenan halus yang berkilau-kilauan itu menunjukkan pada perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 30. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Ya, dalam tubuh kemuliaan, dia turun. Siapa itu? Elia dan Musa. Dibaca dulu nanti saya terangkan. Apa maksudnya ini? Terus? Kedua menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ya. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Ya, dalam kemuliaannya. Terus? Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Ya. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengar suara dari dalam awan itu yang berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ya, ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-muridnya itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita memahami doa yang diajarkan Tuhan harus dijalani dengan setia. Tetapi doa di area ini
yang diajarkan kepada Petrus, Yohanes, Yakobus ini menunjukkan suatu perkara yang harus digenapi pada akhir zaman. Apa itu? Dalam tubuh jasmania, dia memberi contoh kepada murid-muridnya, kepada umat manusia, bahwa untuk mencapai kesempurnaan, maka tubuh jasmania harus menjalani sebuah proses. Untuk mencapai kesempurnaan, sampai wajahnya seperti matahari, pakaiannya berkilau-kilauan, putih bersih. Ini merupakan target standar kehidupan gereja Tuhan pada akhir zaman, yang harus mengalami harpazo. Tanpa tubuh kemuliaan yang putih bersih berkilau-kilauan, tidak bisa. Nah, di sini kita diajari oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai tubuh kemuliaan. Harus bagaimana? Kok di situ ada Elia, di situ ada Musa. Berbicara, berbincang-bincang, ngobrol. Apa yang diobrolkan? Selesainya penyelesaian tugas di bumi yang harus dikerjakan di Yerusalem. Apa itu? Proses salib. Nah, terus Elia dan Musa tujuannya apa? Nah, ini urut-urutan. Jadi sejarah ini tidak bisa, pengajaran ini tidak bisa dipisah-pisah. Untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai kemuliaan, dalam tubuh kemuliaan, maka masing-masing pribadi harus menjalani proses. Darah daging itu harus diproses. Tidak bisa Bapak Ibu, kita ini mau menggapai kemuliaan sebagaimana standar yang Tuhan Yesus sampaikan. Sementara kita tidak memperhatikan bagaimana darah daging ini harus takluk tunduk pada aturan firman. Oleh sebab itu, Elia datang untuk meneguhkan darah dagingnya Yesus yang harus menyelesaikan proses salib di Yerusalem. Apa itu? Saudara tahu sejarahnya, Elia punya tugas dari Tuhan untuk menghancurkan 450 nabi-nabi Baal. Ditambah 400 juga Aisera dan lain-lain nabi-nabi. Apa maknanya? Untuk mencapai kesempurnaan dalam pengajaran kitab Wahyu, maka pemberhalaan demi pemberhalaan yang cenderung menaklukkan daging, mengalahkan daging, bukan kita dikalahkan. Kekuatan pemberhalaan yang menyusup di tengah-tengah dagingnya manusia, itu yang harus diberantas. Kalau dulu Elia, betul-betul nabi-nabinya disikat habis. Lah, kalau gereja Tuhan, apakah banyak yang terjebak pada pemberhalaan? Saya katakan bukan banyak, sangat banyak. Kalau kita sampai terjebak pada pemberhalaan demi pemberhalaan pada akhir zaman, maka kemuliaan itu jauh dari kita. Elia datang meneguhkan Yesus, selesaikan tugas itu. Mungkin dengan yang lain, tidak masalah. Tetapi Yesus tampil, firman menjadi daging itu harus mengalahkan suara daging. Jika terakhir dia katakan, sekiranya Bapa mau, sekiranya mungkin, lalukan cawan ini daripadaku. Itu suara daging. Wajar. Tetapi itu harus dikalahkan. Suara daging yang menghambat kemuliaan harus dikalahkan. Setelah suara daging dikalahkan, bagaimana? Ikuti pola yang sudah ditetapkan Tuhan. Musa datang juga. Musa datang itu membawa pola ibadah yang benar sebenarnya untuk bangsa Israel. Tetapi lambat laun akhirnya Israel juga terjebak pada pemberhalaan.
Baitullah seizin Tuhan runtuh, hancur sampai sekarang belum bisa dibangun lagi. Karena apa? Pemberhalaan. Ini penyakit sejak lama. Oleh sebab itu, pola yang sudah ditetapkan Tuhan lewat Musa, ibadah dalam pola tabernakel, hidup kita ini tabernakel. Kalau hidup kita ini tabernakel, semua dari kaki kita sampai seluruh hidup ini, segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan. Ini hukum yang Tuhan tetapkan untuk kita mencapai kesempurnaan. Makanya Elia menekankan pemberhalaan harus diselesaikan, harus dibuang, harus dibasmi habis. Setelah pemberhalaan dibersihkan, ibadah kita harus benar dengan pola yang benar, dengan pola yang sudah ditetapkan Tuhan. Ketika pola sudah ditetapkan Tuhan, selesaikan semuanya itu, pasti akan masuk dalam kemuliaan yang sempurna. Tubuh astral. Tuhan Yesus sudah menyampaikan, menjalani itu semua contoh keteladanan itu dengan baik. Tidak bisa beliau langsung meloncat menghindari proses salib di Yerusalem. Dia harus selesai memberi contoh kepada murid-muridnya. Sekalipun waktu itu murid-muridnya menangkap sesuatu yang penuh kemuliaan. Mungkin saking bahagianya, nangkapnya keliru, dipikirnya itu jasad badaninya Musa dan Elia. Murid-murid mau mendirikan kemah, satu untuk Elia, satu untuk Musa, satu untuk Tuhan Yesus. Kita punya tugas yang tidak mudah. Kita punya tanggung jawab untuk membawa gereja Tuhan, membawa keluarga kita, membawa gereja Tuhan antara bangsa Israel dan bangsa kafir sampai pada kemuliaan yang sejati. Berkilo-kiloan. Wahyu pasal 19 ayat terakhir dibaca. Ayat 8. Wahyu 19 ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilo-kiloan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Pakaiannya gereja Tuhan, pakaiannya sidang tubuh Kristus, lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Target menuju ke sana, firman Tuhan setahap demi setahap akan membawa kita, mendidik kita, melatih kita, sehingga kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang betul-betul konsisten, komitmen apa yang menjadi tugas kita masing-masing. Kita tidak bisa bekerja sendiri, untuk itu kita perlu bersinergi. 9 karunia roh, 9 jabatan, 9 pekerjaan kasih, 9 buah-buah roh, itu akan terus memperlengkapi kita semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita naik pujian haleluya, haleluya.